Boleh lambaikan tangan. 7.000 orang. Sukacita, kita ada di bulan Juli. Tanggal 5. Kok saya nggak tahu. Kita berdoa biar kita dalam keadaan sehat, keluarga kita sehat, tempat di mana kita tinggal aman, negara kita aman, pemimpin bangsa kita juga dalam keadaan sehat. Ini adalah doa setiap kita. Mari kita tundukkan kepala. Kami bersyukur padamu Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami masih boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati anugerah-Mu yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layakkan kami, sucikan hati kami Tuhan. Biar apa yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Berkati jemaat-Mu yang sedang berjalan menuju ke tempat ini ataupun yang tidak datang hari ini Tuhan. Berkati mereka biar dalam keadaan sehat. Tuhan, kami juga berdoa membuat gereja kami, pemimpin gereja kami Tuhan Yesus. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan Bapa. Berkati tempat ini, Kota Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Pemimpin bangsa kami juga dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa, kami tahu sehelai rambut kami jatuh itu atas seizin-Mu. Dan kami percaya apa yang terjadi tanpa izin-Mu tidak akan terjadi Tuhan. Kami percaya Bapa, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh dengan kuasa kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap membawa hati kami, membawa hidup kami yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Kami mau tanggalkan keakuan kami. Kami mau datang pada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan dalam
pujian penyembahan kami atas semua perbuatan baik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita memuliakan nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita nyatakan. Amin. Shalom. Shalom Bapak yang kasih, shalom. Saya percaya kita orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, amin. Sebelum kita memuji Tuhan, mari tos kanan kiri minimal 10 orang, katakan, mari bernyanyi bagi Tuhan. Mari angkat suara bernyanyi bagi Dia. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sang kamu. Mari gerakan kakimu kamu. Bernarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup kamu. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, tepuk tangan bersama-sama, sorakan haleluya. Angkatlah suaramu, oh yeah, puji dan serukan nama Yesus. Katakan kali kiri, tak perlu khawatir, tak perlu khawatir, sebab Dia. Mari gerakan kakimu, go. Mari menari, bernarilah dan bersuka cita. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, lebih lagi nyatakan kau. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Sorakan haleluya. Mari semangat memuji Tuhan, amin. Haleluya, come on. Kami mau masuk hadirat-Mu dengan hati yang bersuka cita Tuhan, karena kami tahu Engkau dahsyat dalam hidup kami. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermasmurlah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk
Lebih semua lagi katakan saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah, ketangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian. Tuhan hadir dalam pujian. Sekali lagi katakan Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sorakan haleluya. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kiri, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara terkasih. Haleluya. Ngos-ngosan ya, Lek. Haleluya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini yang udah ketiga kali kami ada di depan ini. Mungkin beberapa sama dengan saya. Banyak banget list doa dalam hidup saya. Tapi sampai hari ini ada beberapa yang sudah saya capai, tapi banyak yang belum. Tapi itu bukan yang terpentingnya. Berdoa di dalam hadirat Tuhan. Meminta kekuatan bukan untuk list permintaan kita. Tapi Tuhan menemani kita melewati semua hal yang ada dalam hidup kita. Amin. Bukan hasilnya, tapi prosesnya. Sepakat dengan saya? Haleluya Tuhan Yesus. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Ini jawabannya, haleluya. Doa orang benar, amin, bila didoakan dengan yakin, amin, dan tiap doa yang lahir dari, amin, berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu Yesus, mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam, amin, doa mengubah segala sesuatu.
Hanya dengan berdiam diri Tuhan, kami boleh dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berlutut di kakimu, sujud menyembah mencari hadirat-Mu, itu adalah momen yang terbaik buat kami. Saat siang hari ini Bapa, kami memperendahkan hati kami, jiwa roh kami, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu. Biarlah firman itu boleh mengalir seperti mata air yang dari surga, terus masuk dalam hadirat-Mu, terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Persiapkan hati kami, kosongkan bejana hati kami, biarlah kami boleh siap diisi dengan kebenaran firman-Mu. Firman itu boleh menjadi pelita bagi setiap kehidupan kami, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih dahsyat. Tuhan hadir saat siang hari ini, berbicaralah karena kami siap untuk mendengar suara-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar suara-Mu. Haleluya. Amin. Salam saudara sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda dalam kesempatan ini. Hari ini saya akan menyampaikan khotbah pengajaran perihal pandangan Kristen tentang UFO. Pada tahun 2026 ini Amerika Serikat merilis berbagai dokumen rahasia, video, dan foto militer yang menyita perhatian publik tentang UFO atau Unidentified Flying Object, atau benda terbang yang tidak dikenal, benda terbang yang aneh. Namun belakangan ini institusi resmi seperti Pentagon dan NASA lebih sering menggunakan istilah UAP, artinya Unidentified Anomalous Phenomena, fenomena anomali yang tidak dikenal. Fenomena ini seringkali memicu kehebohan, teori konspirasi, hingga spekulasi yang liar. Fenomena tentang penampakan UFO di berbagai lokasi, antara lain yang pertama kita dengar beritanya dari New Mexico, Amerika Serikat, yang dikenal dengan nama insiden Roswell tahun 1947. Karena pada bulan Juli 1947 sebuah objek jatuh di sebuah peternakan di Roswell, New Mexico. Pihak militer lokal awalnya merilis siaran pers bahwa mereka menemukan piring terbang yang langsung memicu kehebohan global sebelum akhirnya meralatnya menjadi balon cuaca. Di kemudian hari pada tahun 1990-an, Angkatan Udara Amerika Serikat membuka dokumen rahasia dan menyatakan bahwa objek yang jatuh tersebut adalah bagian dari Mogul Project. Itu adalah proyek spionase militer rahasia tingkat tinggi yang menggunakan rangkaian balon altitudo tinggi berperekat sensitif untuk mendeteksi gelombang suara uji coba bom atom dari Uni Soviet. Badan UAP resmi Pentagon saat ini, yaitu AARO, menegaskan kembali dalam laporan historis mereka bahwa tidak ada teknologi atau makhluk luar angkasa yang disembunyikan di Roswell. Yang kedua ada laporan di negara-negara lain. Ribuan laporan dicatat di berbagai belahan dunia, termasuk insiden penyerangan pangkalan militer di Rendlesham Forest di Inggris tahun 1980-an, atau penampakan massal di atas kota Phoenix Lights 1997. Negara-negara seperti Inggris, di mana yang merilis adalah Kementerian Pertahanannya, Perancis lewat lembaga GEIPAN, dan Amerika Serikat lewat Pentagon dan NASA telah merilis arsip UFO mereka ke publik. Kesimpulan resminya seragam. UAP itu atau UFO itu nyata ada. Dalam arti ada objek terbang yang belum bisa langsung diidentifikasi oleh sensor. Namun tidak ada satupun bukti valid yang mengaitkannya dengan aktivitas makhluk ruang angkasa atau alien. Yang ketiga ada fenomena UFO juga di Indonesia. Indonesia punya sejarah penampakan UFO yang cukup panjang, bahkan sempat melibatkan respon militer. Pendiri LAPAN misalnya, Bapak J. Salatun, salah satu pelopor kajian UFO di Indonesia, mencatat laporan penampakan objek asing di langit kota Bandung pada tahun 1959 selama beberapa hari berturut-turut. Kemudian tahun 1964 di tengah situasi konfrontasi politik, artileri pertahanan udara Arhanud di Surabaya sempat melepaskan tembakan ke arah objek bercahaya misterius yang bermanuver di wilayah udara terlarang karena dikira pesawat intip asing.
Lalu pada tahun 2011 ada pola geometris rapi, crop cycle, muncul di sawah daerah Berbah, Sleman yang sempat dikira tempat pendaratan UFO. Tetapi ternyata diumumkan itu hanyalah hasil rekayasa tangan kreatif manusia dan bukan UFO. Tahun 2022 sampai 2025 ada video viral penampakan objek piringan hitam yang terbang atau cahaya misterius menari di langit Malang dan kota Depok. Namun kemudian ternyata peristiwa di Malang itu merupakan video hasil rekayasa atau menggunakan aplikasi digital. Sedangkan yang di Depok kemungkinan besar merupakan suar atau flare, lampion atau balon udara bercahaya yang belum dikenal oleh warga sekitar. Makanya BRIN yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi tanpa dasar ilmiah. BRIN secara konsisten menyatakan bahwa secara ilmiah astronomi UFO dalam makna wahana makhluk luar bumi tidak ada di dunia nyata. Nah, agar kita tidak terjebak hoax atau kebingungan, kita perlu mempelajari beberapa hal terkait UFO secara objektif. Bagian A saya bahas pandangan ilmiah tentang UFO atau sekarang disebut sebagai UAP, UAP. Saya ringkas di dalam 3M. Yang pertama, makna dari unidentified atau belum teridentifikasi. Ketika Pentagon atau lembaga intelijen Amerika melabeli sesuatu sebagai UAP, UAP atau UFO, arti kata unidentified adalah kami belum punya cukup data atau bukti untuk memastikan objek apa ini. Itu bukan berarti pemerintah Amerika Serikat mengonfirmasi adanya pesawat alien. Nah, banyak kasus yang masuk kategori unsolved atau belum terpecahkan. Murni karena kualitas video yang buram, sensor yang error, atau sudut pandang saksi yang terbatas pada saat peristiwa terjadi. Bagi militer Amerika Serikat, kehebohan UAP ini didekati dari sudut pandang keamanan wilayah udara dan keselamatan penerbangan, bukan sains fiksi. Amerika Serikat sangat khawatir jika objek misterius tersebut sebenarnya adalah teknologi pengintai. Drone canggih milik negara rival seperti China atau Rusia yang berhasil menyusup ke ruang udara mereka tanpa terdeteksi oleh radar konvensional. Oleh karena itu, pelaporan UFO atau UAP sekarang diwajibkan bagi pilot militer maupun sipil agar tidak ada celah keamanan di langit. Yang kedua, mayoritas kasus punya penjelasan logis. Lembaga khusus di bawah Kementerian Pertahanan Amerika Serikat bernama AARO secara konsisten memeriksa laporan-laporan ini secara ilmiah. Dari sekian banyak laporan, mayoritasnya setelah diselidiki ternyata adalah objek-objek bumi yang lumrah, antara lain balon cuaca atau balon komersial. Banyak terbang di dataran tinggi dan terlihat aneh dari sudut tertentu. Ada drone, terutama drone militer atau pengintai yang tidak menyalakan lampu navigasi. Ada satelit flaring, yaitu fenomena di mana panel surya satelit seperti Starlink memantulkan cahaya matahari ke bumi, membuatnya tampak seperti kilatan cahaya misterius yang bergerak cepat. Ada ilusi optik dan efek paralaks, yaitu pergerakan kamera militer yang cepat seringkali membuat objek lambat seperti burung atau awan terlihat seolah-olah melesat dengan kecepatan supersonik. Lagi pula, langkah pembukaan dokumen rahasia besar-besaran di Amerika Serikat tahun 2026 ini juga kental dengan motif politik domestik Amerika. Para politisi menggunakannya sebagai panggung untuk menunjukkan citra transparansi total kepada publik. Tetapi di sisi lain, para kritikus mengamati bahwa isu UFO ini seringkali dilempar ke media sebagai taktik pengalihan perhatian, distraction dari isu-isu politik. Seperti misalnya keterlibatan Amerika dalam perang di Timur Tengah atau masalah ekonomi yang sedang memanas di dalam negeri. M yang ketiga, mengapa banyak spekulasi dan teori konspirasi? Ada beberapa alasan.
mengapa UFO selalu dikelilingi oleh teori konspirasi. Penyebabnya antara lain kerahasiaan militer. Sejak era Perang Dingin tahun 1950-an, pangkalan militer seperti Area 51 di Amerika Serikat memang sangat tertutup. Ketika masyarakat melihat uji coba jet atau drone rahasia, pemerintah sengaja menutup-nutupi demi keamanan negara. Sikap rahasia ini yang memicu publik berpikir pasti ada alien yang sedang disembunyikan. Nah, ketidakpercayaan pada otoritas itu juga menyebabkan konspirasi menjadi subur. Karena ketika kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga resmi menurun, maka rilis dokumen rahasia yang seringkali dinilai terlambat atau sengaja dipotong-potong, itu bisa memicu asumsi bahwa pemerintah memang sedang melakukan cover up atau penutupan fakta. Lagi pula ada kebutuhan psikologis manusia. Otak manusia secara alami tidak menyukai ketidakpastian. Ketika ada fenomena langit yang belum bisa dijelaskan secara ilmiah karena keterbatasan data, manusia cenderung mengisi celah ketidaktahuan tersebut dengan cerita-cerita misteri yang fantastis, seperti kunjungan makhluk luar angkasa dan sebagainya. Apalagi ditambah industri media Hollywood yang membentuk persepsi kita lewat film-film fiksi ilmiah. Akibatnya, setiap kali mendengar kata UFO, bayangan kita langsung di kepala dalam pikiran masyarakat adalah piring terbang, alien, atau seperti film di perang Star Wars dan sebagainya. Dan ini tidak berkaitan dengan fenomena cuaca atau drone atau keamanan yang sebetulnya merupakan fokus utama dari usaha Amerika Serikat supaya tidak kebobolan secara pertahanan. Nah, menyikapi hal tersebut, bagaimana sikap kita? Ada 3P yang saya sarankan. Pertama, pisahkan fakta dari asumsi. Pada saat kita membaca berita tentang objek misterius, selalulah membedakan antara apa yang terlihat dan bagaimana itu diinterpretasikan. Misalnya, ada fakta. Sebuah kamera militer menangkap objek berbentuk lonjong yang bergerak cepat. Asumsinya bisa objek itu adalah pesawat alien yang melanggar hukum fisika. Nah, selama belum ada bukti fisik seperti material atau teknologi non-bumi, kita harus tetap memposisikan objek itu sebagai belum teridentifikasi dan bukan alien. Sikap skeptis yang sehat itu akan menolong kita. Yang kedua, pegang prinsip asumsi sederhana. Dalam filsafat dan sains ada prinsip bahwa penjelasan yang paling sederhana dan melibatkan paling sedikit asumsi biasanya adalah penjelasan yang benar. Jika misalnya ada cahaya aneh di langit, penjelasan mana yang lebih logis? Yang pertama, itu adalah pantulan satelit Starlink, balon cuaca, drone komersial, atau fenomena atmosfer. Dan kemungkinan pertama itu sangat mungkin terjadi. Ataukah penjelasan kedua? Ada makhluk cerdas dari galaksi lain menempuh perjalanan jutaan tahun cahaya hanya untuk berputar-putar di langit lalu pergi lagi. Rasanya butuh terlalu banyak asumsi ilmiah yang belum terbukti. Makanya kita tidak perlu masuk di dalam teori konspirasi seperti pandangan yang kedua tadi, tetapi lebih baik kita pegang prinsip yang lebih sederhana karena itu lebih masuk akal. Dan P ketiga, perlengkapi diri dengan literasi digital. Banyak video UFO yang sekarang beredar di media sosial adalah hasil manipulasi yang sangat halus atau sekedar ilusi optik kamera seperti efek lensa flare atau parallax. Jadi jangan mudah membagikan berita atau video sebelum ada analisis dari para ahli di bidang penerbangan, astronomi, atau optik. Sebab kalau kita segera memforwardnya kepada orang lain, mungkin yang kita forward adalah hoax. Saudara mengamati bagaimana teknologi sensor militer berkembang atau penelitian potensi kehidupan di luar bumi memang sangat menarik. Jadikan isu ini sebagai pemantik rasa ingin tahu kita terhadap sains, tapi bukan sebagai sumber ketakutan atau teori konspirasi yang tidak berujung. Jadi kesimpulannya secara ilmiah, kita boleh menikmati fenomena ini sebagai bagian dari perkembangan sains dan misteri dunia. Namun tetaplah bersikap skeptis yang sehat, kritis,
Hingga rilis dokumen terbaru pada saat ini, pemerintah Amerika Serikat menegaskan tidak ada bukti valid atau material biologis terverifikasi yang menunjukkan keberadaan teknologi luar angkasa alien. Isu ini lebih condong pada urusan sensor militer, teknologi drone mutakhir, dan geopolitik global. Saya harap penjelasan saya secara sederhana bisa ditangkap. Tapi bagian B yang mungkin kita mau dalami lebih dari sudut pandang kekristenan adalah pandangan Alkitab tentang UFO atau uap ini. Saudara, kita perlu tahu bahwa Alkitab kita berfokus pada keselamatan manusia dan bersifat geosentris, artinya berpusat pada bumi sebagai tempat manusia tinggal. Alkitab tidak secara eksplisit menyatakan apakah alien atau makhluk luar angkasa yang tinggal di luar bumi itu ada atau tidak. Nah, tetapi di akhir zaman Alkitab menyatakan misalnya dalam Lukas 21 ayat 11, ada tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Hal ini bisa juga bermanifestasi dalam berbagai bentuk termasuk fenomena alam maupun penampakan yang oleh sebagian orang dianggap sebagai UFO. Kalau kita baca dalam Kolose 1 ayat 16, dikatakan karena di dalam dialah Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi Tuhan menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Makhluk yang kelihatan kasat mata antara lain manusia, selain binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Tetapi ada ciptaan Tuhan yang tidak kasat mata, yaitu mencakup malaikat-malaikat, makhluk roh, dan juga roh-roh jahat yang merupakan malaikat yang jatuh karena dia menjadi pengikut Lucifer yang berdosa. Dalam Efesus 2 ayat 2 dan juga Efesus 6 ayat 12 disebutkan tentang adanya penguasa kerajaan angkasa, juga roh-roh jahat di udara. Nah, karena mereka mendiami wilayah angkasa atau udara, mereka memiliki kemampuan untuk membuat fenomena atau keanehan di langit. Menurut 2 Korintus 11 ayat 14, iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang dan berubah wujud menjadi apa saja demi menipu manusia. Jadi kemungkinan besar bahwa penampakan UFO atau uap atau pesan-pesan dari mereka sebenarnya merupakan manifestasi atau penyamaran dari roh-roh jahat tersebut. Nah, ada yang berpendapat bahwa Nabi Yeskiel pernah melihat UFO dan pesawat luar angkasa. Karena kalau saudara baca dalam Yeskiel pasal pertama, dicatat bahwa Yeskiel melihat para makhluk bersayap dengan kendaraan roda dalam roda yang penuh dengan mata. Tapi pandangan ini tentu salah kaprah. Karena yang dilihat Yeskiel adalah tahta dan kemuliaan Allah yang sulit diungkapkan di dalam bahasa manusia. Kita tahu kitab Yeskiel itu ditulis dalam gaya bahasa nubuatan dan apokaliptik yang penuh dengan simbolisme. Ketika Yeskiel melihat langit terbuka, misalnya Yeskiel 1 ayat 1, ia tidak sedang melihat objek fisik yang mendarat di bumi. Ada piringan terbang yang turun, lalu ada alien yang muncul. Tidak. Dia sedang menjelaskan dimensi rohani, di mana dia mengalami perjumpaan dengan kemuliaan Allah. Dia berulang kali menggunakan kata seperti serupa dengan, kelihatannya seperti, atau menyerupai. Karena dia sedang mencoba menjelaskan realitas surgawi yang tidak terkatakan dengan menggunakan keterbatasan bahasa manusia. Nah, di dalam penjelasan Yeskiel itu, roda di dalam roda yang bisa bergerak ke 4 arah tanpa berputar, itu adalah bahasa simbolisme yang melambangkan bahwa Allah itu maha ada, omnipresence. Allah tidak hanya terbatas oleh ruang geografis, ia bisa bergerak kemana saja secara instan. Dan ini sangat menghibur kaum buangan Israel di Babel yang mengira Tuhan hanya ada di bait Allah di Yerusalem. Sehingga ketika bait Allahnya dirusak, diruntuhkan, maka mereka berpikir Allah sudah kalah dan tidak bisa menolong.
Sedangkan rim roda yang penuh dengan mata itu melambangkan Allah yang omniscient, Allah yang maha tahu. Tuhan melihat dan mengawasi segala sesuatu yang terjadi di seluruh bumi, bahkan di tengah pembuangan bangsa Israel. Yeskia sendiri tidak menyimpulkan bahwa dia melihat makhluk asing dari planet lain. Karena pada ayat penutup dari penglihatan tersebut, ia menulis dengan sangat jelas. Seperti busur pelangi yang terlihat pada musim hujan di awan-awan, demikianlah kelihatan sinar yang mengelilinginya. Begitulah kelihatan gambar kemuliaan Tuhan. Tatkala aku melihatnya, aku sujud menyembah, lalu kedengar suara Dia yang berfirman. Yesaya 1 ayat 28. Jadi jelas Alkitab tidak mencatat atau berdiam tentang adanya makhluk luar angkasa seperti alien dan sebagainya. Nah, saya akan coba merangkumkan perbandingan 5 pandangan fenomena UFO ini supaya saudara dengan gampang bisa menyerapnya. Pertama, pandangan alamiah atau fisik, sains dan militer. Pandangan ini murni berbasis materialistik dan ilmiah. Berargumen bahwa semua penampakan UFO atau uap pada dasarnya adalah objek fisik buatan manusia atau fenomena alam yang salah diidentifikasi. Contohnya, objek itu adalah drone komersial atau militer, satelit seperti efek kilatan satelit Starlink, atau balon cuaca, balon komersial, pesawat militer rahasia, atau sisa roket. Dan apa yang nampak itu rupanya adalah fenomena alam. Misalnya awan berbentuk piringan terbang, ada gas rawa, meteor, atau suara optik kamera, lens flare. Dan posisi resmi dari mayoritas ilmuwan dan lembaga pertahanan global saat ini, bahwa semuanya itu adalah sesuatu yang sifatnya alamiah dan bisa dijelaskan. Jadi tidak terkait dengan makhluk luar angkasa dan sebagainya. Ini pandangan alamiah. Yang kedua, pandangan malaikat yang jatuh terkait dengan tipu daya roh jahat atau demonic deception. Sudut pandang ini melihat fenomena UFO bukan sebagai makhluk fisik dari planet lain, melainkan sebagai manifestasi spiritual dari alam roh, metafisis. Banyak laporan UFO menunjukkan kemampuan bermanuver yang menembus hukum fisika materi, misalnya berbelok tajam dalam kecepatan ribuan knot tanpa menciptakan sonic boom atau hancur karena gaya inersia. Ini mengindikasikan bahwa objek tersebut tidak tunduk pada hukum materi fisik bumi. Nah, Alkitab mencatat bahwa iblis adalah penguasa kerajaan angkasa, Efesus 2 ayat 2, dan mampu menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11 ayat 14. Teolog pendukung pandangan ini menilai narasi alien membawa pesan spiritual palsu, seperti mengklaim Yesus adalah alien purba. Itu hanyalah bertujuan mengaburkan iman manusia pada penebusan Kristus. Yang ketiga adalah pandangan makhluk luar angkasa, extraterrestrial intelligence. Pandangan populer bahwa ada peradaban biologis lain yang berkembang di luar tata surya kita dan lebih cerdas dari manusia. Tapi apakah ada buktinya? Secara sains resmi, tidak ada. Tidak ada bukti konkret. Belum pernah ada sampel biologis alien atau puing pesawat non-bumi yang terverifikasi secara terbuka oleh komunitas ilmiah independen. Semua klaim sejauh ini bersifat pseudo-science, ilmu semu, video buram, atau kesaksian sepihak. Alkitab tidak pernah menyebutkan atau membantah adanya kehidupan di planet lain. Alkitab diam soal itu. Karena fokus Alkitab sepenuhnya berpusat pada hubungan Allah dengan manusia di bumi sebagai puncak ciptaannya yang segambar dengannya, imago Dei. Yang keempat, pandangan psikososial. Psikiater terkenal misalnya Carl Jung melihat bahwa UFO sebagai proyeksi psikologis kolektif dari manusia modern. Di era nuklir dan kecemasan global, manusia secara psikologis memproyeksikan piringan penyelamat dari langit sebagai bentuk mitologi modern. Dan yang terakhir adalah pandangan Kristen yang alkitabiah. Nah, yang ini kita perlu tekankan.
Teologi Kristen yang memegang teguh otoritas Alkitab pada umumnya mengambil posisi kombinasi antara pandangan pertama, alamiah, dan pandangan kedua, spiritual atau demonic. Gereja dan para teolog Alkitab menyikapi fenomena ini dengan dua prinsip. Yang pertama adalah sains, mengakui bahwa mayoritas mencapai 95% lebih dari kasus UFO adalah murni fenomena alam. Bisa berupa kesalahan radar, teknologi manusia yang belum dikenal luas, dan sebagainya. Kekristenan tidak anti dengan sains, dan mungkin saja fenomena yang belum bisa dijelaskan itu merupakan bagian daripada hal-hal yang terkait dengan sains yang bisa dijelaskan secara alamiah. Yang kedua, secara spiritual. Untuk sebagian kecil, kasus yang tidak bisa dijelaskan oleh sains dan melibatkan hal-hal yang sifatnya mistis atau ada pesan religius, teologi Kristen secara tegas mengkategorikannya sebagai tipu daya roh jahat yang merupakan penyesatan di akhir zaman. Alkitab menolak pandangan ada makhluk asing yang menggeser posisi Allah sebagai pencipta alam semesta. Jadi Allah adalah pusat alam semesta, bukan bumi, bukan geosentris, tetapi teosentris, kristosentris. Allah bisa saja menciptakan apapun, bahkan di luar bumi. Tetapi semuanya tunduk kepada Allah, bukan karena ada alien yang menciptakannya. Nah, pada pertemuan yang akan datang, saya akan membahas pandangan Kristen tentang alien atau makhluk luar angkasa. Apakah alien itu ada? Jika memang ada, apakah mereka berdosa dan membutuhkan penebusan Yesus Kristus? Lalu apakah teknologi tinggi di zaman dulu, misalnya pembuatan piramid, itu diajarkan oleh alien kepada manusia? Bagaimana dengan pandangan bahwa Yesus itu sejenis alien yang telah turun ke bumi? Nah, kita akan membahas hal ini lebih jauh di dalam pertemuan yang berikutnya, pandangan Kristen tentang alien. Dan saya percaya Alkitab memiliki jawaban untuk semua isu-isu kontemporer, isu-isu masa kini. Karena semuanya akan berlalu, tapi firman Tuhan tinggal tetap. Saudara, saya berdoa supaya engkau memegang teguh ajaran Alkitab, tidak diombang-ambingkan oleh kesesatan nabi palsu dan sebagainya yang banyak berkembang pada akhir zaman. Kristus adalah pusat hidup kita, bukan UFO, bukan uap, bukan alien, tetapi Kristus sang juru selamat. Biar itu sungguh-sungguh menjadi pribadi yang terpenting dalam hidup kita. Saudara yang setuju dengan saya, mari kita berdoa. Bapa, di tengah zaman yang bergejolak ini, ada banyak penipuan dari kuasa-kuasa gelap yang berusaha mengalihkan kami dan menyebabkan banyak manusia memiliki banyak teori konspirasi yang sebetulnya tidak jelas, menggoyang-goyangkan iman. Tapi bagi kami yang tahu kebenaran, kami yakin langit dan bumi akan berlalu. Firman Tuhan tinggal tetap sampai selama-lamanya. Biar kami sungguh-sungguh percaya kepada Allah sebagai pusat alam semesta. Kepada Kristus, sang penyelamat seluruh kosmik alam semesta ini. Dan biarlah kami hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, tambahan dari saya untuk acara Beyond Sukses ini, Bapak Ibu bisa khususnya yang dewasa muda yang lagi menata karir, 8 kali pertemuan via Zoom. Itu mulainya hari Selasa per 21 Juli pukul 19.30, setengah 8. Jadi pulang kerja, Bapak Ibu bisa ikuti acara ini khususnya anak muda supaya bagaimana bisa menata karir dan ada pembicara-pembicara yang akan menyampaikan materi. Jadi kalau bisa daftarkan diri, karena mungkin tempat terbatas, jadi tolong supaya kita bisa mengalami peningkatan. Puji Tuhan, ada yang baru pertama kali hadir hari ini? Tidak ada, kalau tidak ada mari kita tutup dalam doa. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan sudah hadir dan memberkati kami.
Kami percaya kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting daripada aktivitas kami. Dan ketika Tuhan hadir, maka terjadi revival, terjadi mujizat, terjadi kemenangan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan itu Tuhan siapkan bagi kami. Kami berdoa pada kesempatan yang berbahagia ini buat para pemimpin rohani kami, dimanapun hamba-hambamu berada, Tuhan berkati. Kami berdoa buat Indonesia, kondisi ekonomi bangsa kami, keamanan politik bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Buat Pak Presiden Prabowo dan juga wakilnya Pak Gibran, para jajaran menteri, para pelaku usaha bisnis, keamanan, TNI, Polri, Angkatan Darat, Laut, Udara, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Indonesia diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, pada akhirnya kami berdoa buat kondisi Timur Tengah dan Israel, Yerusalem, kota Allah, kami serahkan dalam tangan Tuhan, diberkati. Ini doa dan pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu, perkatakan amin bagi apa yang saya doakan jadi kenyataan dalam hidup kita. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Amin. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Dan Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Sekarang pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang indah dalam kuat kuasa Roh Kudus, tinggal tetap menyertai kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin.